Halo semuanya, balik lagi di channel Oke.News. Seperti biasa, gua ditemenin temen gua bakal bawain berita-berita kembali untuk kalian yang kaum rebahan, pemalas. Kayak lo. Iya, gua begadang mulu. Sudah, langsung aja masuk ke berita yang pertama. Kita masuk berita pertama dari wallipop.detik.com. Istri minta cerai setelah suaminya ketahuan alih profesi jadi pekerja seks. Nggak, Jadi suaminya jadi germo. nggak tahu. Kalau yang cowok diapain sih biasanya? Cowok. Pekerja seks. Germo? Gemuk. Iya bener ya? Iya kan ya? Gigolo ya? Iya. Kali aja dia. Suaminya kan? Iya, kan nggak kali kayak dijadiin joget-joget gitu bang. Yang homo kan bisa. Yang harus badannya harus Iya, keker, bro. iya kayak Apa jadi gitu. striptis yang cowok? Kan bisa juga. Seorang istri merasa begitu kaget setelah mengetahui bahwa suaminya beralih jadi pekerja seks komersial setelah dipecat dari pekerjaannya karena pandemi corona. Wanita 24 tahun itu sudah mulai curiga dengan tingkah aneh suaminya. Wanita asal India yang tidak disebutkan namanya menaruh curiga pada suami terus-menerus menggunakan ponsel dan laptopnya. Suaminya pun sering keluar rumah di jam-jam tidak biasa. Maksudnya gimana sih jam-jam nggak biasa? Mungkin Subuh kali ya? nggak mungkin ya subuh kali. Saya bilang. Nggak tahu. Subuh kali. Enggak, jam 12 malam ke atas kali. Di saat Ya pokoknya tidur, orang-orang istirahat dia Jadi mungkin. bininya masih tidur gini-gini. Terus suamiku lupa jadi pelacur. Media. Ya pokoknya jadi pekerja seks katanya. Pada November, wanita 24 tahun meminta bantuan kakaknya untuk mengakses laptop suaminya. Kemudian ia menemukan folder rahasia. Dalam folder tersebut, betapa terkejutnya sang istri menemukan foto-foto tanpa busana sang suami dan selfie wanita yang dia tidak kenal. Setelah itu, diketahui bahwa suaminya adalah pekerja seks yang telah memiliki banyak klien di kota Bengaluru, India. Oh, di India. Iya, bukan di Indonesia. Bau nggak sih? Gue bukan. Lu bau sih. Enggak, maksud gue kan dia di India. Gantung. Biasanya sih bau-bau. Gue nggak tahu, nggak pernah ke India gue. Sama sih. Jadi si kakaknya yang nemuin ya. Kakaknya mungkin curiga kali ya. Kakaknya minta tolong. Kok kakaknya minta? Istrinya minta tolong sama kakaknya. Karena dia terus katanya nggak mau kan? Iya. Nggak mau apaan? Enggak mau dong bangsat. Anjing. Gue jadi bingung kan lu sih. Iya aja. Tuh. Jadi kakaknya si istrinya minta tolong kakaknya buat ngakses laptop suaminya. Iya gitu. Lu kenapa gue bilang nggak mau iya aja? Bingung. Pria itu awalnya tidak mengakui pekerjaan barunya itu, namun akhirnya sang suami mau mengakuinya dan mengatakan bahwa dia kini menyukai pekerjaan barunya itu. Untuk menyelamatkan pernikahannya, sang suami berjanji untuk keluar dari pekerjaan haram itu, namun nyatanya pernikahan tetap tidak bisa diselamatkan. Sang istri tetap menginginkan perceraian. Jadi maunya cerai. Iya. Ya iyalah mendingan cerai daripada. Ya gimana ya? Masa lu punya suami tapi kalau ditanya misalnya bininya arisan nih. Iya. Suami lu lagi kerja di mana sekarang? Gak tahu kerja. Pokoknya jam-jam nggak biasa keluar. Iya, jam-jam krusial lah. Harusnya dia malam-malam berdoa sama istrinya tidur ya kan. Atau nggak bisa ngapain lah, mungkin berhubungan suami istri gitu kan. Nah lanjut aja ke berita selanjutnya. Ini dari detik.com. Pelecehan seksual dan rasial di Australia banyak dialami perempuan keturunan Asia. Maksudnya ini rasis kan? Iya, jadi udah pelecehan seks terus rasis juga. Iya. Cuman gua nggak tahu model rasisnya tuh gimana di sana. Jadi langsung aja gue baca ini. Sebuah laporan terbaru di Australia menyebutkan banyak perempuan mengalami pelecehan seksual di jalan-jalan, namun ketika melapor ke pihak berwajib mereka malah kecewa. Sebuah laporan menyatakan pengalaman pelecehan itu banyak dialami perempuan yang bukan berkulit putih. Oh jadi maksudnya ini Ebony. Gue mau ngomong sawo mateng langsung Ebony aja. Niba ya. Yang Ebony gitu kan yang kena. Ya nggak tahu ya kan nggak juga
Ebony doang kan, yang kayak Latina gitu-gitu. Iya 11-12 sih, tapi kan tapi. Asia. Iya, di Asia kan Latino, sawo mateng Latino kan biasanya. Latin anjing, Iya, Amerika iya. Latin. Kan Maksudnya nggak apa tahu. sih? Gua baru tahu Latina gitu. Gue lihat di bokep anjing. 6 tahun lalu Holly Tang yang bekerja sebagai pengacara kembali mengalami peristiwa yang belum bisa dia lupakan. Dalam perjalanan pulang dari stasiun kereta di Ciamplas, Bukan. Kemsi, Oh, Camden, sini. Kan dong goblok. Bukan ya? Jadi ini di daerah Sydney Barat. Nah, sekitar pukul 10 malam mendengar ada seseorang di belakangnya. Seorang pria yang mabuk memeluk saya dari belakang dan meraba-raba tubuh saya. Oh. Jadi dia Jadi berarti si- udah kayak dibuntutin gitu ya? Bisa jadi. Jadi Cuman kayak- kalau orang mabuk sih, ya mau gimana ya? Iya sih, serba Iya kan salah orang- ya. Iya kan, cewek, Iya. cewek nih lewat depan orang mabuk. Ya udah, Ya, kalau lu biasa gimana? Kalau lu mabok ada cewek lewat. gue diemin lah. Gue nggak kena. Kalau kena? Gue tegur, Oh. weh lo sama siapa kemari gitu. Nih jadi yang ngomongin apaan sih? Goblok. Ya kan tadi lu bilang karena mabok. Nggak pernah mabuk gue. Dia berani berbicara terbuka mengenai insiden di tahun 2014 tersebut setelah adanya gerakan #MeToo yang mengglobal. Saat itu saya sadar akan diperkosa bila saya tidak memberontak, hanya berdoa meminta pertolongan Tuhan. Namun akhirnya pria tersebut tuh melarikan diri. Jadi itu karena Tuhan berarti. Kan dia berdoa. Jadi dikabuli. Iya, emang berdoa. Jalannya mau gimana lagi? Lu Iya, udah mentok ya. sudah sendirian malam-malam tiba-tiba ada yang meluk. Hap. Lalu ditangkap. Betul. Oh, sudah hap di raba-raba. Mungkin si Holly ini salah paham, salah persepsi. Oh, lu Siapa salah, tahu gue nih. paham. Iya benar. Mungkin aja si pria Iya, ini iya. mau nyopet. Bisa juga. Kan ngeraba-ngeraba belum tahu ngeraba sini pantat, totonya dompet nih gitu. Bener gak gue? Tapi emang cewek biasanya dompetnya di pantat. Di tas sih. Itu Ya kali aja kan dia rebel, setelah Woi, itu cowok gokil. ya. Mau taruh dompet sini. Sama rantai-rantai. rantai apa? Anjing. Rantai kapal. Ya, anjing. Holly menjelaskan saat dia berusia 12 tahun, seseorang mencubit pantatnya ketika berada di dalam biskot. Maksudnya gimana sih? Dicubit kayak gue. Gitu. Gue cubit. Enggak, ini dipegang apa dicubit. Kalau cubit doang gini, ya kenapa anjing? Ya cewek, lu mau gitu di Iya angkutan sih. umum gitu. Ya gue mendingan langsung begini. Oh, ke sini. Punggung. Oh. Ke punggungnya sini. Ini kan pundak. Iya pundak. Aduh, parah nih. Di saat tumbuh dewasa, dia mengatakan sering didekati oleh pria yang kemudian berteriak "ni hao", yang artinya apa kabar. Ucapan ni hao biasa digunakan dalam bahasa Mandarin untuk bertanya kabar seseorang, namun kadang juga bisa Oh. untuk mengejek warga Asia. Saya merasa warna kulit saya dan rambut saya yang hitam menyebabkan saya jadi sasaran rasis dan serangan. Berbagai insiden ini terjadi bersamaan dengan cara dia dibesarkan dengan identitas budaya yang dirasakannya. Pengalaman Holly Tang ini terjadi juga pada banyak perempuan menurut sebuah laporan mengenai pelecehan di jalan-jalan yang terjadi di negara Victoria. Laporan dari lembaga advokasi bernama It's Not a Compliment atau INAC ini disusun dari hasil survei terhadap 343 responden yang mengalami pelecehan di jalan. Bentuknya mulai dari panggilan mesra itu kayak apa siulan genit, Iya. di klakson mobil hingga disentuh di tempat umum. Jadi kayak catcalling gitu. Meow gitu. Nggak takut. Cewek Kiu gitu. kiwit cowok. Aduh, salah. Balik dong. Ya jadi di Australia itu ternyata Berarti parah banyak juga ya. pelecehan seksual terhadap seksual terhadap perempuan. Cuman katanya sih yang bukan kulit putih kan? Tapi Iya, kenapa tapi Ni Hao kan Cina kulitnya putih-putih, Chinese. kuning kan dia maksudnya. Nggak putih. Kalau putih kan putih. Putih, Bro. Maksud Ya. gua nggak kayak kita kan sama matang. Tapi lu kalau misalnya punya temen Chinese aja kulitnya kan putih-putih kagak kuning anjir. Iya, maksudnya nggak yang putih beneran kayak bule kali.
Terus gitu jadi rasis. Iya bisa. Itu tadi kan kayak contohnya itu dicenginnya. Enggak, gue kira kulit hitam, rasanya ke kulit. Ya kan rasis nggak cuma kulit hitam. Jadi tuh panggilan ni hao ma Iya, itu bisa mengejek dia gitu kan, karena dia orang Asia kan. Jadi rasisnya tuh seperti itu kalau di Australia ya. Terus juga banyak pelecehan seksual di jalan kan. Iya, seperti kalau di bis umum ya. Dia dicubit tadi. Iya, dicubit gitu. Mungkin kayak diraba sih, dipegang gitu ya. Harusnya sih gitu, nggak mungkin lah dicubit ya. Kalau dicubit, nggak ngerti gue maksudnya gimana sih cubit tuh kurang spesifik. Kalau kita cubit kan begini. Iya kurang spesifik maksud gue. Cute kali cute ya. Cute manis maksudnya. Oh. Cute kan bahasa Cute. Cute, iya. Jadi itu berita kedua dari gue ini tentang rasis. Yang enggak di Australia juga ya rasis banyak ya. lah. Di negara kita juga rasis. Kayak gitu. Ya kalian tahu sendiri lah. Kalau gimana sih gimana? Nggak mau gue ceritain ntar gue kasus lagi. Ya udah nih langsung aja ke berita terakhir. Dari walipop.detik.com. Fobia kecoa, pasangan suami istri ini harus 18 kali pindah rumah. Gokil. Kenapa nggak kecoanya aja di sini? Enggak tahu. Bisa pakai ini kan pembasmi kecoa. Iya. Kayak hit. Kau sebut merek. Oh iya nggak apa-apa hit. Iya oke. Kayak hit kan bisa. Kenapa dia pindah rumah? Pasangan asal Bhopal, India, sudah 3 tahun menikah. Selama itu pula mereka hidup nomaden alias berpindah tempat tinggal. Penyebabnya karena sang istri punya ketakutan ekstrim terhadap kecoa. Oh. Jadi setelah lu baca ini, gue baru sadar memang kasus-kasus ini terjadi di daerah India. Itu negara apa anjing India? Yang nggak kecoa. Gue kira di Eropa sana ya kan. Ini balik lagi. Berita pertama apa tadi? Oh iya di India juga ya. Yang suaminya jadi Pekerja seks. gigolo. Iya. Sekarang kecoa. India lagi. Sebelumnya sang suami tidak menyadari kalau istrinya fobia kecoa dan baru tahu setelah menikah pada 2017. Pada suatu ketika istrinya teriak ketakutan setelah melihat ada kecoa di dapur dan langsung berlari keluar rumah meminta pertolongan dan tidak pernah mau ke dapur lagi. Betul dia parah banget ya. Mungkin kecoanya berkoloni kali ya. Ya ramean ya. Iya datang bawa stick baseball, bawa gear. Nggak itu tawuran. Itu malu. Jadi banyak datang lagi. Ya itu mungkin karena dia juga ini tadi kan apa fobianya sangat ekstrim. Iya menurut gua dia fobia jadi wajar aja sih. Cuman kan ada solusi kalau lu pakai pembasmi kecoa kayak gitu kan bisa juga. Bisa juga. Sarangnya aja langsung lu berantas, lu panggil orang yang ahli di bidang kecoa. Apa ahli di bidang kecoa ada? Maksud lo yang pembasmi gitu ya? Hama rumah ya, serangga rumah gitu. Masa nggak ada di India? Ya mungkin dia maunya pindah rumah, karena dia nggak mau ke dapur lagi. Oh mungkin dia sultan. Bisa jadi. Jadi kecoa. Kalau lu sultan rumah lu nggak ada kecoa. Orang sultan aja rumahnya ada kecoanya juga anjing. Lalu pada 2018 pertama kalinya mereka pindah rumah. Dan untuk seterusnya hanya dalam 3 tahun Pak Sutri ini sudah pindah 18 kali. Tidak tahan dengan fobia istri yang membuatnya malu pada temannya, keluarga, sang suami pun berencana menceraikannya. Seperti dilaporkan Opindia, ia mengaku sudah membawa istrinya ke berbagai psikiater guna menyembuhkan fobia kecoa. Tapi hasilnya nihil, sebab istri menolak minum obat yang diresepkan dokter. Ia justru membuat suaminya tidak memahami masalahnya dan mencoba membuatnya terlihat sakit jiwa dengan memaksa minum obat. Oh. Tapi emang kalau fobia ekstrim ya, emang susah sih diobatin. Iya. Jadi mungkin dia ada trauma dari masa lalu, iya. Terus diinget mulu, kerekam jejak. Jadi gitu ya. Sebagai gua seorang psikolog yang tidak lulus, menurut gua sih kayak gitu emang susah. Tapi kalau lu misalnya ada kecoa nih, nggak terbang lu takut nggak? Itu yang tadi aja ada terbang, gua lawan. Enggak kan, tadi kan gua pak. Kan gua nggak ngelihat pas terbang. Tapi pas gua mau pindahin gerak, gua juga takut. Padahal udah dibakar ya, elunya. Iya udah gua apaan? Emang gua maling ayam. Nggak maksudnya kan kalau kita kayaknya kalau nggak terbang nggak takut gitu ya. Ya mungkin karena dia fobia itu tadi ya. Lalu kalau terbang gimana ya? Malah takut kan? Enggak, misalnya udah mau lu pukul nih. Udah ngancang-ngancang ini kan. Pak, terbang.
tapi kesini kan. Itu kan lah, jiwa ke priaan lu langsung jadi ke wanita-wanita. Langsung terkena mental. Iya, kena mental langsung, mental Oh. breakdown. Oh, mental breakfast. Mental breakfast apaan? Blok. Jadi itu aja ya berita Iya. yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Memang rata-rata terjadi di negara-negara di mata gue tuh kurang asik. Oh. India Udah gitu dong. Jadi tapi gue suka film-film ini Bollywoodnya Apa contohnya? yang Sarukan jadi superhero apa namanya yang Oh, Iron Man. goblok udah. Jadi terima kasih telah nonton video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Buat yang menjalankan. ya buat yang menjalankan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.